Proses kehidupan. Kejadian 47 ayat 1. Kemudian pergilah Yusuf, memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya, telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Rick Warren, seorang pendeta dan penulis buku, pernah mengatakan, jiwa-jiwa besar tumbuh melalui perjuangan dan badai dan musim penderitaan. Bersabarlah dengan prosesnya. Sejak awal hidup Yusuf, hingga akhirnya ia bertemu dan berkumpul kembali dengan ayah dan saudaranya, terlihat paparan kemuliaan dalam hidupnya ketika ia mengurusi keluarga asalnya. Satu persatu kemuliaan dirinya terperaga dengan indah, menakjubkan. Seorang yang berasal dari kaum gembala, melalui proses yang berat, sampai jati budak dan terpenjara, memperlihatkan beberapa hal yang patut kita teladani. Pertama, ia melaporkan kedatangan keluarga asalnya itu kepada Firaun. Memang Yusuf adalah orang kepercayaan Firaun, tetapi ia juga bawahan Firaun. Ia minta izin untuk keluarga asalnya itu dapat tinggal di Mesir. Diangkat menjadi pejabat yang sangat berkuasa. Tidak membuat Yusuf menjadi lupa diri. Ia tetap rendah hati dan menghormati Firaun. Kedua, Yusuf memperkenalkan para saudaranya kepada Firaun. Tindakan ini menunjukkan pengampunannya terhadap mereka. Tak ada dendam dalam hati Yusuf, seperti Kristus memperhitungkan kita yang berdosa di dalam Dia. Demikian Yusuf memperlakukan mereka sebagai saudara tanpa keterangan buruk masa lalu mereka. Karena hal ini, saudaranya juga mendapat tawaran pekerjaan menjadi gembala ternak Firaun. Ketiga, sesudah memperoleh perkenan Firaun untuk keluarganya tinggal di Goshen, Yusuf membawa Yakub, ayahnya. Luar biasa tindakan Yusuf. Firaun ia perlakukan sebagai raja, penguasa dunia waktu itu. Kini ia memperlakukan Yakub, ayahnya, sebagai wali, yang melaluinya berkat-berkat Allah dicurahkan. Ia meminta agar Yakub memberkati Firaun. Firaun adalah raja dunia, tetapi Yakub adalah orang pilihan Allah yang melaluinya berkat-berkat Allah mengalir untuk dunia ini. Yusuf menempatkan kuasa dunia di bawah kuasa ilahi, membangun kehidupan yang dewasa dan berkarakter mulia adalah impian setiap orang percaya untuk mengalaminya. Tentu ada proses yang harus dijalani dalam perjalanan hidupnya. Yusuf melewati proses yang tidak mudah. Kita telah membaca kisah perjalanan hidup Yusuf pada renungan sebelumnya. Beratnya proses kehidupan yang harus Yusuf lalui tidak lantaran membuat hatinya menjadi pahit dan mendendam kepada saudara-saudaranya, namun justru Yusuf mengampuni dan tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf melihat bahwa semua yang ia alami tidak terlepas atas izin Allah. Yusuf menyadari bahwa Allah menyertai dan menjaganya dalam setiap proses yang harus ia lalui. Pada akhirnya, proses demi proses yang Allah izinkan telah membentuk Yusuf menjadi pribadi yang hatinya bersih dan senantiasa takut akan Allah. Pengalaman turut mendewasakan Yusuf. Dalam diri kita ada sifat-sifat buruk serta dosa-dosa yang perlu diubah hingga karakter kita kian serupa dengan Kristus. Apa yang Paulus katakan, bahwa manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari, hendaknya juga benar-benar kita hidupi. Mungkin proses itu adalah kesulitan, penderitaan, atau luka-luka kehidupan yang begitu menyakitkan kita. Tetapi firman-Nya berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Daniel 12 ayat 10. Karenanya, bertahanlah menghadapi proses yang sedang Tuhan kerjakan
Mari kita menjadi orang bijak yang memahami proses pembentukan Tuhan dalam memurnikan hidup kita. Bagaimanapun juga, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Semoga Tuhan Yesus memberkati.